Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Ika di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, alhamdulillah hari ini kita materi dimulai dari bab 1, yaitu Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Biar menuntut ilmu itu tidak hanya asal-asalan, tetapi ada landasannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan dirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Nah, gak hanya Al-Quran saja yang mendukung kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, apalagi dalam keadaan polemik seperti sekarang ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua umat Islam. Hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang ke-10.286. Oke, setelah kalian mendengarkan Al-Quran dan hadis pendukungnya, nah, Bu Ika bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pembahasan surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, untuk semua orang-orang yang beriman itu wajib hukumnya. Ya, ini diperintahkan bagi semua umat Islam yang beriman kepada Allah. Nah, kalian masih ingat kan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, terutama salah satunya yaitu iman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah yang pertama yaitu taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum. Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan urusanmu. Nah, di sini membahas yaitu etika yang terdapat dalam etika menuntut ilmu. Etika-etikanya yaitu ketentuan-ketentuan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin mendapatkan sebuah ilmu. Nah, salah satunya yaitu menjalankan segala perintahnya. Pertama, mengikuti prosedur guru yang telah diberikan. Nah, contohnya Bu Ika memberikan, sebelum video ini Bu Ika memberikan kisi-kisi berupa yang pertama itu menghafal, yang kedua itu memahami materi, yang ketiga yaitu mengerjakan tugas. Nah, dari ketentuan seperti ini wajib hukumnya kalian kerjakan. Karena apa? Ini adalah salah satu etika dalam menuntut ilmu, yaitu mengikuti atau taat kepada orang yang telah memberikan ilmu. Jika kalian sudah melaksanakannya, maka insya Allah dipermudah sama Allah dalam semua urusan yang, contohnya kamu mempunyai cita-cita yang banyak. Nah, salah satu cita-cita kamu akan terwujud yaitu taatnya kepada guru. Nah,
di situ terdapat ridho guru. Nah, dari situ makanya ridho guru terhadap kesuksesan kamu sangat berkaitan. Setelah kamu mentaati peraturan-peraturan yang guru telah berikan, insya Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan derajat kamu di sisi Allah. Nah, jadi kamu di dunia itu terjamin kehidupannya, dan di akhirat kamu juga ditinggikan derajatnya. Mau kan? Kemudian wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu lakum, yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Nah, dari sini pada zaman Rasulullah itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mendapatkan ilmu. Nah, seperti yang pertama, berlomba-lomba dalam mencari tempat sedekat mungkin dengan Rasulullah agar mudah dapat mendengarkan perkataan Rasulullah, perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dari situ perintah Rasulullah kemudian dijalankan. Dan yang kedua, memudahkan tempat orang-orang yang baru datang, orang-orang yang baru mau menuntut ilmu. Nah, misalnya kalau sebelum polemik ini terjadi, nah, tempat menuntut ilmu itu salah satunya bisa di masjid. Nah, tempat di masjid itu biasanya kan orang-orang tuh banyak. Kalau kita duduk paling depan, nah, duduk untuk memudahkan orang lain dalam mendapatkan tempat duduk. Nah, dari sini poin persahabatan pun terjalin. Ini kita bisa kalau misal ada yang belum mendengar atau belum perjelas, kita bisa menanyakan ke teman yang sampingnya. Dan poin yang ketiga yaitu orang-orang yang menuntut ilmu itu memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini jangan disalahgunakan ya, yang berarti bahwa kemudahan ini harus menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Karena apa? Nanti akan terasa pengamalannya itu setelah kita mendapatkan ilmu. Dari sebuah kelapangan ini, Allah akan melapangkan semua urusan kita. Nah, dari poin ketiga ini, insya Allah Bu Ika juga akan melapangkan atau memudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Tetapi jangan disalahgunakan. Kemudahan atau kelapangan yang Bu Ika berikan harus menjadi tanggung jawab bagi kalian. Ya, insya Allah Allah memudahkan kalian setelah kalian mendapatkan ilmu dari Bu Ika, mendapatkan ilmu dari guru-guru yang lain. Nah, posisi kalian atau derajat kalian itu terangkat otomatis di sisi Allah. Nah, di sisi guru-guru, di sisi Bu Ika, itu juga kalian rajin, kalian tanggung jawab dalam hasil belajarnya, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Nah, wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, Bu Ika bisa lupa dalam hal penilaian. Dalam hal dari sini Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah itu teliti. Nah, Allah itu tahu apa yang kamu kerjakan. Allah itu tahu apa yang kamu usahakan gitu. Nah, insya Allah usaha yang kalian lakukan itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Usaha tidak mengkhianati hasilnya. Apa yang kalian cita-citakan insya Allah akan segera tercapai. Mudah-mudahan. Nah, setelah tercapai, pertama, tercapainya cita-cita kalian. Yang kedua, Allah sudah menempatkan sisi kalian, derajat kalian yang paling tinggi. Karena apa? Karena kalian menuntut ilmu. Sudah menuntut ilmu, kemudian kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapat. Nah, dari situ sudah lengkaplah, dan balasannya menjadi surga insya Allah. Insya Allah, Allah Maha teliti. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, Allah tahu apa yang kalian usahakan, Allah tahu apa yang kalian sungguh-sungguhkan. Allah, insya Allah Allah permudah segalanya jika kalian mau
berusaha. Dan ingat, Allah akan memberi balasan bagi orang. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, yaitu berbentuk surga, dan perbuatan buruk atau jahat akan dibalas juga dengan azab neraka. Sampai di sini penjelasan surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11-nya. Kemudian dilanjut kembali dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, thalabul ilmi menuntut ilmu. Fardhatun. Nah, fardhatun ini tolong digarisbawahi. Fardhatun ini itu wajib. Ala kulli muslimin. Muslimin itu bukan hanya orang-orang muslim. Bukan hanya orang-orang cowok aja muslim, berarti domirnya itu huwa. Akan tetapi di sini diperintahkan untuk laki-laki dan perempuan. Fardhatun ala kulli muslimin, bagi semua umat Islam. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sampai di sini pembahasan kita Al-Qur'an dan hadis dalam menuntut ilmu. Oke, kemudian tugasnya yaitu 1, menuliskan surat Al-Mujadilah ayat 11 di buku tulis masing-masing. Kemudian difotokan, kemudian dikirim melalui Google Classroom yang sudah Bu Ika ya. Yang kedua, silahkan hafalkan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini melalui video dan kirim ke alamat email Bu Ika. Nanti Bu Ika kasih di deskripsi Google Classroom ya. Oke, selesai untuk tugasnya. Cukup sekian dari Bu Ika pembahasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terus semangat. Jaga kesehatan dan jaga pola makan. Salam.